Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi di ngaji filsafat yang kita istiqomai setiap malam Kamis. Nah, sekarang kita coba rasionalnya. Kenapa sih kita harus anti kekerasan? Yang pertama, kalau menurut beliau, kekerasan itu apapun tujuannya pasti destruktif, merusak. Pak, saya ingin menegakkan keadilan, Pak. Kalau tidak dipukuli ini orangnya tidak sadar-sadar. Loh, kerusakan yang lahir. Ya mungkin dia sadar, tapi setelah kerusakannya muncul. Jadi kekerasan itu apapun tujuannya mesti destruktif. Tujuan yang baik semoga tidak kemudian menghalalkan cara yang tidak baik, cara yang merusak. Dan biasanya kekerasan itu melahirkan siklus kekerasan. Orang itu meskipun salah kadang kalau dipukul ya pengen bales. Kalau disakiti pengen balik menyakiti meskipun aku salah. Ya kadang-kadang kan begitu orang, misalnya sampean nagih hutang gitu. Wah, sambil ngamuk-ngamuk. Itu yang punya hutang kan terus biasanya juga tidak terima. Padahal dia tahu sebenarnya dia yang utang sih harusnya bayar. Tapi ketika disakiti dia tetap juga ingin balas. Jadi kekerasan ya akan melahirkan siklus kekerasan. Ketika dilawan dengan cara yang keras, yang dikerasi mesti akan balas. Kadang-kadang kita salah misalnya, kan ingin balas juga meskipun orang menghukum kita. Kayak kita di sekolah zaman saya SD dulu sama gurunya tiap hari Senin disuruh nunjukin tangannya. Itu kalau kukunya panjang dipukul pakai penggaris. Loh, zaman itu saya membayangkan dipukul, awas kapan-kapan tak balas ini. Ya meskipun saya tahu saya juga salah, kukunya panjang, tapi kok ya dipukul, kok pengen balas tetap. Ya mungkin ada di sini yang dulu pernah dijewer gurunya terus batinnya pengen balas. Sayangnya tidak berdaya. Jadi mesti akan melahirkan siklus, kata Gandhi. Jadi kalau keras dilawan dengan keras, ya siap-siapkan nafas yang panjang. Karena yang terjadi adalah balas membalas. Dan ini ya terus. Yang sini mukul duluan, kita dendam balas. Mukul balasnya kegiatan mungkin kamu sini pengen balas lagi, sini terus sama-sama pengen balas. Tidak ada orang yang sukarela mau disakiti. Nah, jadi kalau keras, dilawan keras atau kita pilih jalan kekerasan, siap-siap kerusakan yang lahir dan siklus kekerasan yang tidak berhenti. Yang kedua, kalau ini agak ajaran agama beliau di Hindu ada konsep karma. Kalau dalam ilmu fisika mungkin ada kausalitas. Kalau dalam Islam ada pandangan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan, siap-siaplah melihat buahnya. Maka kalau kita melakukan yang lembut-lembut, ya nanti panennya kelembutan demi kelembutan. Kalau kita nanamnya yang keras-keras, ya panennya kekerasan demi kekerasan. Kenapa sih kok hari ini rasanya keras semua? Obrolan di medsos saja rasanya keras.
Konflik rasanya gampang sekali pecah, mudah sekali terjadi saling menyerang. Mungkin ya karena sedikit-sedikit tiap hari kita nanam kekerasan, ya panennya kekerasan. Yang kita lakukan itulah yang kita panen. Kalau dalam Hindu ada konsep karma. Maka ayo milih jalan yang lembut saja, yang enak saja. Biar panennya juga enak. Jadi ini dasar berpikirnya. Jangan milih jalan yang salah, yang jelek, meskipun sedang dijahati orang. Meskipun orang lain berbuat buruk pada kita. Yang tadi kalau kata Al-Quran kan, faman afa wa aslaha. Memaafkan dan mencari jalan keluar yang baik-baik saja, yang islah-islah saja. Jangan nyari jalan yang merusak. Nanti kita sedang menempuh jalan karma yang sama, jalan balik yang sama dari dia yang melakukan. Itu berarti kelasnya terus kita sama dengan orang yang kita anggap buruk tadi. Yang sana misuh-misuh maki kita. Itu kan kalau kita balas maki-maki, apa sana terus sadar, oh iya ya saya maki, dia maki. Kan enggak, terus dia ingin nyari makian yang lebih dahsyat lagi. Oh terus kita emangnya aku ndak bisa, terus pengen lebih dahsyat lagi, terus bolak-balik, akhirnya nanti ada makian level dewa yang keluar. Tambah tajam, ndak hanya hewan, binatang, kebun binatang, semuanya. Target kita di kepala kita kan cuma satu, gimana dia sakit hati, gimana dia tersakiti, gimana seperti aku tersakiti. Ya nanti kita ada di siklus sebab akibat keburukan, kekerasan yang sama. Cuma menjalankan kayak gini, memang abot. Kalian kan kalau sedang panas, sedang marah itu pinginnya balas saja. Saya sakit, dia harus merasakan sakit yang sama. Bahkan masih banyak orang yang punya pandangan hukum itu untuk balas dendam. Jadi ini yang mungkin kapan-kapan lah kita belajar filsafat hukum. Apa iya sih hukum itu ada hanya untuk kita bisa balas dendam pada orang jahat. Baik, ini dua logika yang pertama untuk memilih gaya hidup anti kekerasan. Lah terus gimana Pak kalau yang kita lawan memang tidak adil, dia menindas? Kalau kata Mahatma Gandhi, kalau melawan kekuasaan yang menindas orang itu kan biasanya punya dua opsi. Patuh saja, diam saja, tunduk pada ketidakadilan, penindasan, atau melawan tapi dengan kekerasan. Kata Gandhi, dua-duanya tidak manusiawi. Kalau kita tunduk saja pada ketidakadilan, berarti juga tidak manusiawi. Wong ketidakadilan itu tidak manusiawi. Kita menerima kejahatan, menerima keburukan. Tapi kalau kita melawan dengan kekerasan yang sama, kita melawan dengan kekerasan, sama-sama menyakiti, karena saya disakiti, saya harus balik menyakiti dia, ini juga tidak manusiawi. Kita melakukan kesalahan yang sama. Jadi baik tunduk maupun melawan itu sebenarnya sama-sama negatif kalau melawannya dengan kekerasan. Maka opsi paling mungkin untuk mengakhiri penindasan atau ketidakadilan, kita melawan, jangan diam saja, tapi melawannya tanpa kekerasan. Kalau ada teman menyakiti kita, jangan diam saja, kita lawan. Tapi melawannya tidak dengan membalas dendam menyakiti dia. Berarti kalau seperti di Martin Luther King minggu lalu kan, gimana caranya kita hentikan kekerasan itu, kita ingatkan dia. Dengan cara yang mungkin kita jalankan. Jadi perlawanan anti kekerasan itu tidak dengan melakukan kekerasan yang sama, karena kalau melakukan kekerasan yang sama level kita sama saja dengan yang mau kita kritik. Jadi ini logikanya kenapa nanti ahimsa itu melawan, bukan kok diam saja ditindas orang, disakiti orang, tapi perlawanannya tambah kekerasan. Tambah kekerasan itu baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
Saya kan tidak mukuli dia Pak, saya cuma maki-maki dia saja, saya cuma anjing-anjingin dia aja misalnya. Ya itu podo wae kekerasan. Jadi ya tidak harus kekerasan itu mukuli, ya kadang-kadang di kata-kata itu jauh lebih menyakitkan. Kalau logikanya saling menyakiti ya sama saja kita akhirnya. Jadi lawan saja ketidakadilan itu, tapi dengan cara tanpa kekerasan.